me again. Come, lay me down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Abdul Salam dengan NIM 2206506 dan rekan saya. Nama saya Khairunisa dengan NIM 2207145. Saya Zara Salsabila dengan NIM 2204350. Saya Islamul Gasan Nurain dengan NIM 2204438. Saya Mahdalena Adnin dengan NIM 2206591. Dan teman saya Mo Khairul Nijamsah. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian bab gravitasi mulai dari 10.1 sampai dengan 10.4. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab pertama dari bab gravitasi, yaitu hukum-hukum Kepler. Nah, jadi Kepler ini adalah seorang fisikawan yang berasal dari Jerman yang mengembangkan hubungan matematika antara periode planet dengan jarak rata-ratanya terhadap matahari. Kemudian Kepler ini menyatakan hasilnya ke dalam 3 hukum empiris tentang gerakan planet. Nah, hukum-hukum inilah yang menjadi dasar dari penemuan Newton tentang gravitasi. Nah, apa sajakah hukum-hukum tersebut? Jadi hukum Kepler itu ada 3 dan kita akan bahas satu persatu hukumnya. Untuk hukum yang pertama, hukum pertama Kepler berbunyi bahwa semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Jadi lintasan planet itu berbentuk elips. Berbentuk elips kurang lebih. Kemudian ini yang memotong sumbu X itu disebut dengan sumbu mayor, dan yang membentuk sumbu Y disebut dengan sumbu minor, yaitu jarak sumbu pendek dan sumbu panjang. Oke, ada 2 titik fokus. Yang pertama ada fokus 1 di sini, dan yang kedua ada di sini fokus 2. Pada hukum Kepler pertama dikatakan bahwa matahari itu berada pada salah satu titik fokusnya. Jadi kita misalkan matahari itu ada di sini. Ini adalah matahari. Kemudian di sini ada planet yang kita sebut dengan planet A yang akan bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berupa elips. Kemudian selanjutnya itu adalah hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler berbunyi bahwa garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi tadi pada hukum 1 Newton sudah dikatakan bahwa lintasan planet itu berbentuk elips seperti ini. Kemudian jika ada planet yang kita sebut dengan planet A itu bergerak ke satu titik yang kita misalkan itu A aksen, akan membentuk sebuah luasan yang disapu. Dan dari A aksen, planet ini akan terus bergerak menuju suatu titik yang kita misalkan dengan A double aksen. Kemudian A double aksen akan bergerak lagi menuju suatu titik yang kita sebut dengan A triple aksen. Jadi dari posisi A double aksen menuju ke A triple aksen ini membentuk sebuah luasan sapuan yang dimana luasannya itu bakalan sama dengan luasan yang dibentuk dari A ke A aksen. Jadi luas dari A M A aksen akan sama dengan luas dari A double aksen M dan A triple aksen. Kemudian waktu yang ditempuhnya dari A ke A aksen itu bakalan sama untuk waktu yang ditempuh A double aksen ke A triple aksen. Jadi untuk T dari
A ke A aksen akan sama dengan T dari A double aksen ke A triple aksen. Teman-teman semua bisa kita lihat ya, kalau misalnya dari A ke A aksen ini lebih jauh, jaraknya ini lebih besar daripada jarakan antara A double aksen ke A triple aksen. Nah, hal ini menyimpulkan bahwa planet yang memiliki gerakan planet di mana jaraknya itu ketika jaraknya dekat dengan matahari, maka akan memiliki kecepatan yang lebih besar daripada planet ketika berada pada jarak terjauh dari matahari. Jadi kecepatan pada titik ini, pada luasan ini dari A ke A aksen itu akan lebih besar daripada kecepatan yang dibentuk dari A double aksen ke A triple aksen. Selanjutnya itu untuk hukum ketiga Kepler. Hukum 3 Kepler itu berbunyi kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Dirumuskan yaitu T kuadrat sama dengan CR pangkat 3, di mana T-nya itu adalah periode revolusi planet, kemudian C adalah konstanta yang bernilai sama untuk setiap planet, dan R adalah jarak rata-rata planet dari matahari. Dapat kita lihat dari gambar ini bahwa jarak sumbu minor dan sumbu mayor ini karena lintasannya berbentuk elips, maka jaraknya ini nggak sama. Jadi jarak rata-rata yang dimaksud di sini adalah jarak dari jarak terdekat dengan matahari yang kita simbolkan dengan simbol X, dan jarak terjauh dari matahari yang kita simbolkan dengan Y. Jadi R rata-rata adalah jarak penjumlahan antara jarak terjauh planet terhadap matahari ditambah jarak terdekat planet dari matahari yaitu X dibagi dengan Y. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan materi-materi berikutnya itu akan disambung dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Syah dengan NIM 2204981. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gravitasi dan melanjutkan materi sebelumnya yaitu dari teman saya yaitu Azalat Sashabila. Nah, sebelum itu kita membahas tentang hukum gravitasi Newton. Kita bahas dulu tentang konsep gaya gravitasi. Nah, sebenarnya gaya gravitasi itu adalah gaya interaksi antara dua benda. Dan sudah kita tahu juga contohnya yaitu semua benda terpusat semua kepada bumi. Nah, tetapi juga kita bisa melihat dari gaya gravitasi juga terjadi antara dua benda dengan jarak tertentu. Nah, gaya gravitasi juga bisa terjadi antara dua benda dengan jarak tertentu. Gaya gravitasi ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan pangkat 2 dari kedua benda. Secara matematis, hukum gravitasi Newton dapat kita tulis dengan F sama dengan G M1 M2 per N kuadrat. Nah, F ini adalah gaya gravitasi dengan satuan N.
Newton. Dan G adalah konstanta dengan gaya gravitasi. Dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat 11 minus 11 Newton per kilogram. Nah, yang satu yang dua ini adalah massa benda. Dan untuk R adalah antara kedua benda. Nah, untuk gaya gravitasi ini pertama kali konsepnya ditemui oleh Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang tokoh fisikawan yang sudah dikenal. Nah, dia mengatakan hukum gravitasi Newton adalah besar gaya tarik menarik antara dua benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda. Dapat kita lihat contoh. Nah, di sini ada dua massa M1, M2 dan F1 dan F2. R ini sebagai jarak antara kedua benda tersebut. Dari gambar ini dapat kita rumuskan persamaannya, itu F1 sama dengan F2 dan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai gaya gravitasi. Yang sebelumnya adalah pembahasan dari gaya gravitasi, saya akan menjelaskan tentang medan gravitasi. Mungkin dari teman-teman belum mengetahui nama lain dari medan gravitasi itu sendiri. Biar saya kasih tahu ya, nama lain dari medan gravitasi adalah percepatan gravitasi, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, banyak digunakan dalam perhitungan fisika. Ditelaah dari pengertiannya, medan gravitasi merupakan ruang atau wilayah di sekitar benda bermassa yang mengalami pengaruh gaya gravitasi. Medan gravitasi dirumuskan dari persamaan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Dengan A di sini adalah percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasi mempunyai simbol tersendiri, yaitu G kecil, sehingga percepatan gravitasi sama dengan F per M. Dengan F di sini adalah gaya gravitasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, G kecil sama dengan substitusi nilai gaya gravitasi, yaitu G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat dibagi M. Sehingga M di sini salah satu M di sini dapat dihilangkan. Maka dari itu didapatkan rumus medan gravitasi, yaitu G besar dikali M per R kuadrat. Dengan G adalah konstanta gravitasi yang nilainya telah disebutkan oleh teman saya, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Dan M adalah massa benda yang menyebabkan gravitasi, dan R adalah jarak antara pusat gravitasi dengan titik yang akan diketahui medan gravitasinya. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar medan gravitasi. Besarnya harga medan gravitasi di atas. Maaf, ininya videonya menghalangi. Besarnya medan gravitasi di atas permukaan bumi berbeda dengan harga medan gravitasi yang berjarak H di atas permukaan bumi. Sehingga dapat dirumuskan G sama dengan G besar dikali M per R ditambah H kuadrat. R adalah jarak dari titik pusat bumi ke permukaan bumi, dan H adalah jarak dari permukaan bumi ke suatu titik yang akan dicari medan gravitasinya. Nah, gambar garis merah di sini merupakan
medan gravitasi yang terjadi di sekitar permukaan bumi. Arah medan gravitasi ini selalu mendekati benda yang menyebabkan gaya gravitasi itu. Dalam hal ini adalah bumi. Bedanya medan gravitasi dengan gaya gravitasi adalah pada benda A di sini dalam hal ini adalah Earth atau bumi. Nah, di sini ada titik. Jadi yang bekerja pada medan gravitasi itu bekerja pada titik yang masanya diabaikan atau tidak bermassa. Kuat medan gravitasi pada titik ini akibat benda A dalam hal ini bumi. Baik, selanjutnya. Nah, kecepatan gravitasi atau medan gravitasi di berbagai ketinggian. Dapat dilihat pada tabel, pada saat ketinggiannya 0 km, harga medan gravitasinya 9,83 meter per second kuadrat. Dalam hal ini ketinggian 0 terjadi pada permukaan laut. Lalu pada ketinggian 5 km, percepatan gravitasinya atau medan gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Dapat dilihat saat ketinggiannya semakin jauh, semakin naik, maka harga percepatan gravitasinya semakin mengecil. Mulai dari 9,83 turun sampai 9,81, 8, 7, 3, sampai pada saat ketinggian 10.000 km, besar percepatan gravitasi atau medan gravitasinya hanya 1,49 meter per second kuadrat. Hal ini dapat terjadi berdasarkan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Medan gravitasi berbanding terbalik dengan jaraknya. Sehingga saat jaraknya semakin besar, percepatan gravitasinya atau medan gravitasi semakin kecil. Saat jaraknya sangat dekat, misal kita katakan 0 km dari benda tersebut, maka percepatan gravitasinya akan semakin besar. Percepatan gravitasi atau medan gravitasi juga berbanding lurus dengan massa benda yang menyebabkan gravitasi itu sendiri. Semakin besar massa benda yang menyebabkan gravitasi, maka medan gravitasinya pun semakin besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Selanjutnya akan dipaparkan juga materi lain terkait gravitasi oleh teman saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Khairunisa dari Pendidikan Fisika 1B. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai konstanta gravitasi universal. Apa sih itu konstanta gravitasi universal? Nah, jadi ketika kita menilai berdasarkan kata per kata, konstanta adalah nilai tetapan atau tetapan yang tidak akan pernah berubah jika variabel lainnya itu berubah. Jadi, dimanapun dia berada, apabila variabel satu diubah, maka konstanta ini adalah suatu nilai yang tetap, tidak akan berubah. Sedangkan gravitasi adalah suatu fenomena alam yang terjadi pada setiap benda yang memiliki massa. Nah, fenomena alam apa sih? Nah, fenomena alam di sini yaitu fenomena tarik-menarik antar benda yang bermassa. Sedangkan universal sendiri berarti umum, artinya berlaku di seluruh dunia dan juga berlaku secara umum. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya konstanta gravitasi universal adalah fundamental yang mempunyai nilai yang sama untuk semua pasangan partikel benda. Artinya itu, konstanta gravitasi ini akan tetap sama, mau itu terjadi pada benda yang memiliki massa yang besar maupun benda yang memiliki massa yang kecil. Konstanta gravitasi universal ini dilambangkan dengan huruf G, dengan satuannya Newton meter persegi per kilogram, yaitu sebesar 6,754 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram. Nah, konstanta gravitasi universal ini udah pernah diukur sebelumnya oleh Newton. Namun, Newton mengalami kegagalan dalam pengukuran konstanta gravitasi universal sehingga akhirnya
konstanta gravitasi universal ini berhasil dilakukan pengukuran oleh Henry Cavendish pada tahun 1798 dengan teorinya Cavendish torsion balance. Pada eksperimennya ini, ketelitian yang digunakan sebesar 99%. Dalam menunjang proses pengukuran konstanta gravitasi universal, Henry Cavendish menggunakan sebuah alat eksperimen yang bernama neraca Cavendish. Yang mana neraca Cavendish ini diciptakan oleh Rev John Michell. Namun sayangnya, Rev John Michell belum sempat menggunakan alat ini karena keterbatasan usianya pada saat itu. Selanjutnya, ini merupakan peralatan Cavendish yang terdiri dari kawat, ada massa kecil, ada skala Vernier, ada teleskop, ada pemutar massa bola besar juga. Nah, ini juga merupakan suatu sketsa dari peralatan Cavendish yang terdiri dari 4 buah massa, di mana ada 2 massa yang sama, yaitu massa M1 dan juga massa M2. Ada juga laser dan ada juga cermin, serta dilengkapi pula dengan skala untuk pembacaan berapa sih perpindahan sudut yang udah terjadi. Gitu. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai percobaan Cavendish ini, di sini ada suatu video yang bisa menerangkannya. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat sebuah alat dalam melakukan percobaan Cavendish yang berupa neraca Cavendish ini nih. Ada 2 massa kecil yang dihubungkan pada sebuah batang yang berbentuk T nih. Nah, di mana batang yang vertikal itu berupa tali yang tipis, ya. Dan di sini juga terdapat cermin yang digunakan untuk lebih memperlihatkan perubahan sudut ketika terjadinya perputaran. Nah, di sini juga dilengkapi oleh 2 buah massa yang lebih besar daripada massa sebelumnya, di mana kita dapat melihat bagaimana massa kecil M1 ini bergerak mendekati massa M2. Nah, ketika itu terjadi perubahan sudut, di mana perubahan sudut ini terjadi karena adanya torka yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara massa yang besar dengan massa yang kecil, begitu. Nah, selanjutnya di sini juga tersedia bagaimana sih cara kita menghitung konstanta gravitasi. Jadi ketika kita ingin menghitung konstanta gravitasi, kita bisa menggunakan rumus G sama dengan FR kuadrat per M besar kali M kecil, di mana G merupakan konstanta gravitasi universal, dengan F adalah gaya tarik-menarik antar benda, dan R adalah jarak penghubung antar kedua benda tersebut, di mana M adalah massa yang lebih besar dan M kecil adalah massa yang lebih kecil. Namun, ketika gaya tarik-menarik ini terjadi di antara 2 buah benda yang massanya kecil, atau jika dibandingkan dengan massa bumi ini, massa semesta ini merupakan hanyalah massa yang sangat berukuran kecil, sehingga gaya tarik-menarik di sini sangat sulit diamati, sehingga kita harus menggunakan pendekatan lain dalam menentukan konstanta gravitasi universal. Nah, ketika terjadi torkanya tadi ya, ada gerakan pemulih nih, yang akhirnya menimbulkan torka pemulih yang sebanding dengan hukum Hooke, di mana persamaannya yaitu tau sama dengan K kali theta, di mana K adalah konstanta dan theta adalah perpindahan sudutnya, begitu. Untuk menentukan konstanta gravitasi dari gerak benda M besar dan juga M kecil, maka dapat digunakan rumus G sama dengan FR kuadrat per M besar dikali dengan M kecil, di mana F di sini sebagai gaya tarik-menarik antar kedua benda yang sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena massa kedua benda tersebut juga sangat kecil jika dibandingkan dengan massa planet maupun massa benda alam lainnya yang jauh lebih besar. Sehingga gaya tarik-menariknya lemah, bahkan bisa diabaikan. Seperti itu. Sehingga diperlukan adanya alternatif lain dalam mencari nilai gaya ini. Bagaimana sih caranya? Ya, dapat kita lihat bahwasanya
Benda M kecil bergerak dari titik 1 menuju titik 2 secara rotasi dengan mengalami perpindahan sejauh θ, yang mana berlaku torsi karena terjadinya gaya tarik-menarik berupa F gravitasi yang tegak lurus searah dengan momen, yaitu sebesar L di sini. Sehingga dapat dituliskan bahwasanya tau gravitasi sama dengan sebanding dengan hukum Hooke, yaitu K dikali θ. Dengan tau gravitasi adalah F dikali L dan K sama dengan θ. K di sini didapat dari persamaan rotasi, yaitu omega sama dengan 2pi per T, di mana omega adalah akar K per M sama dengan 2pi per T. Namun dikarenakan ini adalah gerak rotasi, maka M di sini dapat diganti menjadi momen inersia, sehingga menjadi K per I sama dengan 2pi per T. Maka didapat nilai dari K adalah 4pi kuadrat I per T kuadrat. Lalu nilai K ini bisa disubstitusikan ke persamaan berikut, sehingga menjadi F sama dengan K θ per L. F sama dengan 4pi kuadrat I θ per T kuadrat L. Kemudian nilai F di sini bisa kita substitusikan ke persamaan konstanta gravitasi, sehingga menjadi G sama dengan 4pi kuadrat I θ per T kuadrat L. Nah, nantinya ketika kita sudah menemukan berapa nilai momen inersia suatu benda dan juga nilai perpindahannya, nilai masanya, dan juga nilai jarak antar kedua benda, maka kita dapat menemukan konstanta gravitasi. Nah, jadi 4pi kuadrat I θ per T kuadrat L merupakan nilai dari gaya, lalu dikali dengan R kuadrat per M besar dikali M kecil. Sehingga konstanta gravitasi dapat dihitung menggunakan rumus 4pi kuadrat I θ kali R kuadrat per T kuadrat kali L M besar M kecil. Di mana I adalah momen inersia, θ adalah perpindahan sudut, R adalah jarak antara kedua massa ini, yaitu ini. Sedangkan T adalah periode dari pergerakan rotasinya, dengan L adalah lengan momen gaya, serta M besar adalah massa dari beban yang lebih besar dan M kecil adalah massa dari beban yang lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Mu'tazim Jumrain dengan NIM 22044338. Jadi di sini saya ingin sedikit menambahkan tentang pengukuran konstanta gravitasi yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh rekan saya, Hairunisa, dan saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang percobaan Cavendish yang pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Seperti yang terlihat di tabel di sini, ada beberapa ilmuwan-ilmuwan lain yang sudah sempat melakukan percobaan Cavendish ini dengan alat-alat yang tentunya lebih besar lagi ya penelitiannya, karena memang semakin modern alat-alat yang digunakan dalam percobaan pun ketelitiannya makin besar gitu. Di sini ada beberapa ilmuwan seperti Poynting, Boyce, Cohn-Althaus, dan lain-lain dengan hasil yang tentunya berbeda-beda dengan penelitian yang mereka dapatkan. Namun sebelumnya di sini saya ingin menekankan bahwa sampai saat ini pun belum bisa ditentukan ya nilai pasti dari konstanta G itu berapa. Meskipun memang konstanta G ini adalah salah satu konstanta yang sudah diteliti dari awal, bahkan menjadi suatu konstanta pertama yang diteliti oleh para fisikawan, namun tetap tidak bisa ditentukan nilainya berapa. Bahkan saat ini pun konstanta G yang kita pakai nilainya itu masih dengan ketidakakuratan 1/10.000.
Itu artinya memang tidak bisa ditentukan jelas nilainya berapa. Bahkan dari percobaan Cavendish pun ini masih banyak kekurangannya ya pastinya. Oke, untuk metode-metode yang digunakan pada percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh ilmuwan lain, di sini ada timbangan torsi. Jadi yang saya dapat ya, informasi tentang timbangan torsi ini, ketika kita melakukan sebuah percobaan, menggunakan tali, torsi yang digunakan untuk memutar tali itu, memutar untuk melewati sudut itu, sama besarnya dengan sudut yang dilewati tersebut. Jadi konstanta kesebandingan inilah yang dinamakan sebagai konstanta torsi. Dari situlah disebut sebagai timbangan torsi. Jadi konstanta hasil perputaran torsinya itu sebagai timbangan torsi gitu. Terus untuk resonansi dan periode itu berhubungan dengan bandul ya. Kalau misalkan kita teman-teman juga pernah mungkin melihat di laboratorium fisika dasar, ada sebuah alat percobaan menggunakan tali dan beberapa bandul yang digantung dengan tali. Itu adalah alat percobaan resonansi yang bisa membuktikan adanya gaya gravitasi. Untuk hasil dari para ilmuwan lain, percobaannya sebagai berikut sudah tertera di tabel. Untuk Cavendish sendiri, hasil yang diperoleh konstanta G-nya adalah 6,754. Untuk Poynting 6,698, Boyce 6,658, von Oitos itu 6,65, Hale itu masing-masing untuk emas sendiri 6,678, platinum 6,664, kaca 6,674, Zahrednik 6,659, Hale dan Krasnowski 6,673, Luther dan Toller hasilnya adalah 6,6726. Jadi mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selebihnya mungkin bisa dilihat beberapa contohnya, contoh soalnya ada di buku Tigler. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Madalina Admin dengan NIM 2206591. Di sini saya akan menjelaskan tentang massa gravitasi dan massa inersia. Yang pertama, massa gravitasi. Massa gravitasi adalah sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Massa gravitasi ini disimbolkan dengan mg. Selanjutnya, massa inersia adalah ukuran kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan kondisi gerak awalnya. Semakin besar massa inersia suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk mengubah keadaan geraknya. Kenapa? Karena membutuhkan gaya yang lebih besar. Nah, massa inersia ini dapat memberitahu kita seberapa besar keengganan sebuah benda tersebut untuk bergerak. Massa inersia juga dapat memberitahukan kita seberapa besar massa gravitasi. Semakin besar massa inersia sebuah benda, maka semakin besar pula massa gravitasi yang dihasilkannya. Sebaliknya, semakin kecil massa inersia sebuah benda, maka massa gravitasi yang dihasilkannya juga semakin kecil. Selanjutnya, perbedaan antara massa gravitasi dan massa inersia. Sebenarnya, massa gravitasi dan massa inersia ini tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Namun nih ada salah satu
perbedaan yang cukup jelas, yakni massa gravitasi tersebut diukur di bawah gravitasi, sedangkan massa inersia diukur dengan gaya apapun. Jadi, massa inersia untuk menghitung atau mencari massa inersia, kita dapat menggunakan gaya atau rumus apapun. Sedangkan untuk mencari massa gravitasi, kita hanya bisa menggunakan rumus gravitasi. Selanjutnya, ada perbedaan yang lain. Nah, jikalau di rumus terdapat simbol Mg, maka itu menyatakan bahwa itu adalah massa gravitasi. Sedangkan jikalau di rumus hanya disimbolkan oleh M, maka itu adalah massa inersia. Tadi sudah saya jelaskan tentang perbedaan massa gravitasi dan massa inersia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan massa gravitasi dan massa inersia. Nah, menurut Einstein, massa inersia dan massa gravitasi ini bersifat ekuivalen. Dengan Einstein berkata bahwa percepatan yang dialami oleh suatu benda akibat sebuah medan gravitasi tidak bergantung pada sifat benda tersebut. Untuk persamaan gerak Newton di dalam sebuah medan gravitasi, ditulis seluruhnya adalah massa inersia dikali percepatan sama dengan intensitas medan gravitasi dikali massa gravitasi. Nah, ketika terjadinya kesamaan antara massa gravitasi dan massa inersia ini, maka percepatan tidak bergantung pada sifat benda. Nah, Newton dalam eksperimennya juga cara membuktikan ekuivalensi antara massa gravitasi dan massa inersia ini, Newton menggunakan percobaan bandul sederhana dengan menerapkan hukum eksperimental yang dibatasi oleh ketelitian eksperimennya yang perbandingan awalnya ini yang menggunakan bandul sederhana. Selanjutnya, mengapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlalu mengenal jenis-jenis massa? Kayak kita kurang dijelaskan itu apa sih perbedaan antara massa inersia dan massa gravitasi, atau mengapa sih mereka berbeda, itu kurang dijelasin. Nah, jawabannya ini sederhana loh. Karena meskipun kedua massa ini memiliki konsep dan definisi yang berbeda, namun tidak ada eksperimen yang dapat betul-betul membedakan nilai keduanya. Mereka memiliki nilai yang sama untuk suatu benda. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih.